kering, sehingga kemudian melalui berbagai rapat yang sudah kami lakukan dengan Pak Menteri Pertanian, kami itu sudah diberikan berbagai alat yang dibutuhkan untuk pengembangan dan optimalisasi dari lahan-lahan sawah yang ada di NTT. Khusus di Malaka, tadi kami dari Bendung Benanaen sudah melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung bagaimana peran dari bendung ini untuk memastikan aliran ke sawah hampir 10.000 ya, hampir 10.000 hektar tadi bisa diamankan, plus dengan taman cetak baru. Dan kita juga memastikan bahwa di luar yang bendung Benanaen yang untuk irigasi dan persawahan ini yang sudah dijalankan selama ini, juga dia melalui sungai ke laut juga itu masih kita optimalkan juga di pinggir-pinggir daerah aliran sungai yang menuju ke laut. Dan nanti bersama dengan teman-teman di Malaka, Pak Bupati, Wakil Bupati dan jajaran dibantu oleh TNI Polri, itu kami ingin pastikan bahwa Malaka sebagai salah satu lumbung pangan di NTT dan nasional bisa juga menyumbang banyak untuk program ini. Nanti ke depan setelah Idul Fitri nanti kan umum mereka teman-teman dari Dinas Pertanian akan nanti juga mungkin rapat di Jakarta bersama nanti dengan Dinas Pertanian di Kabupaten Malaka, juga dari PU Provinsi dan PU dari Malaka bersama dengan Balai Sungai dan sebagainya akan lebih mendetailkan lagi terkait dengan potensi yang bisa dikembangkan secara lebih detail, baik itu areal, jenis apakah basah dan kering, dan juga apa yang bisa dilakukan nanti di pertanian yang dikembangkan di Malaka. Dan hari ini saya pikir nanti akan kami juga share juga ke Pak Menteri untuk nanti menjadi catatan beliau, karena betul-betul Pak Menteri Pertanian ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin NTT sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama tadi itu padi dan nanti akan kemudian garam, dan dua-duanya ada di Malaka ini. Maksudnya yang lahan garam yang lagi sementara terbengkalai ya di mana? Ya. Memang sekarang itu banyak anggaran PU itu dipotong atau terpotong, dan secara nasional itu bisa dipahami karena memang Pak Prabowo ingin agar kita fokuskan dulu untuk pengembangan sektor-sektor produksi mana yang mau kita dorong, entah itu pangan, energi dan sebagainya. Dan kalau kita bangun sentra-sentra ataupun produksi pangan ini dan membutuhkan infrastruktur tertentu, jalan misalnya ataupun air dan sebagainya, itu sebagai penunjang ya, itu beliau akan juga memberikan dukungan untuk hal tersebut. Jadi sekarang itu ada suatu perubahan paradigma. Kalau dulu kan kita buka dulu infrastruktur tanpa harus produksi yang dibuat di situ secara lebih detail dan lebih terbuka. Sekarang itu pokoknya kalau ada produksi yang mau dibangun kemudian butuh infrastruktur, kita akan didorong, dan kami merasa yakin nanti kalau sudah kita petakan, sudah dihitung cermat, memang mau kita buat di situ pasti jalan dan sebagainya akan bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Bapak yang ketiga, Bapak terkait kemarin tuh kami ke Jakarta itu dari pekerja migran dan juga dari Gasmen juga sudah mencoba memastikan bahwa tolong kita ini sekarang fokus ke desa, dan ini kita nanti akan bersama dengan seluruh pihak terkait ya, dari pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat 2, teman-teman dari TNI dan Polri, juga dari semua yang terlibat di bisnis pekerja migran ini. Kemarin juga saya sudah dapat pesan dari Jakarta, karena kita berperang dengan TPPO ini juga sebenarnya itu juga mengganggu bagi para perusahaan yang memang menjalankan dengan resmi. Nah, kita akan nanti coba lebih fokus ke sini, karena sekali lagi yang untung dari TPPO ini kan sebenarnya kan oknum-oknum. Mau oknum aparat pemerintah itu juga oknum, ataupun dari TNI itu juga oknum. Institusinya sebenarnya enggak. Pemerintah kan pasti jaga dia punya rakyat. TNI juga sama, Polri juga sama, termasuk perusahaan-perusahaan pekerjaan juga sama. Nanti kami duduk dulu, kami akan menentukan polanya agar nanti TPPO bisa kita tekan sebelum sampai 0, dan juga orang berangkatnya itu betul legal dan dipersiapkan dengan baik, bahasa, skill dan sebagainya. Nanti kasih kami waktu dulu, nanti mungkin habis pasca lah kami duduk bersama untuk aparat yang nanti di provinsi nanti di tingkat. Kami mungkin akan bikin satgas soal ini yang lebih serius. Satgas bukan TPPO, tapi satgas pengiriman pekerja migran yang legal, yang itu nanti bagian di antara itu adalah juga urusan TPPO. Nanti akan dilakukan dengan ada yang ditugaskan, nanti biar Pak Presiden akan menyampaikan langsung, sudah bisa dapat arahan tadi malam, dia akan menyampaikan sampai ditugaskan ke lapangan. Yang pasti ini segera akan digas setelah habis Lebaran, itu sudah akan gas. sudah. Berbagai semacam jutak jurni sudah dibikin, sudah ada rapat dengan berbagai pimpinan koperasi di provinsi dan tingkat 2, dan ya kita tunggu ya, ini akan salah satu program yang menarik dari Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, untuk membantu para petani dan semua penghasil lah di seluruh Indonesia. Peternak juga dibantu pasti, dan lain sebagainya. Ini setengah mati. Kita mungkin sebentar. Yang berdua nih, jawab Om. Ya, untuk infrastruktur jalan khususnya adalah dengan provinsi luas kita wilayah Tambua tahun 2022 kita
Oh iya, jadi bisa selesai ya. Kalau untuk tuntas ya Nanti itu masih barang-barang ya? Iya, iya. Oke, Kita juga minta barang juga dukungan dari pemerintah pusat. siap, siap, siap. Pak sudah ya cukup.